Halo, shalom adik-adik KAA, Gia Raja Wali, kelas tengah dan kelas besar. Apa kabarnya nih semua? Pasti dalam keadaan sehat ya. Nah, tadi kan kita udah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kiranya Engkau tolong kami supaya kami juga boleh mengerti dan memahaminya. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak Ella mau tanya nih, ada yang pernah pergi ke taman bunga gak? Atau lihat kebun bunga yang warna-warni? Gimana? Suka gak sama kebun bunga? Ada yang warnanya merah, kuning, hijau, ungu. Bagus-bagus ya bunganya. Nah, di Alkitab juga ada seorang raja yang suka banget dengan keindahan alam, khususnya kebun bunga, taman bunga. Raja tersebut namanya Raja Nebukadnezar. Dia adalah Raja Babel. Nah, karena dia suka banget nih sama kebun bunga, sampai-sampai Raja Nebukadnezar ini bikin kebun bunga di atas atap istananya. Dan karena keunikannya itu, makanya kebun itu disebut dengan kebun gantung atau hanging garden. Nah, kalau kalian tahu, hanging garden itu pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Hebat banget ya. Nah, Raja Nebukadnezar itu karena saking sukanya sama bunga, jadi dia itu jarang banget pergi berperang. Dia selalu tinggal di istananya dan jalan-jalan, keliling taman, lihat yang bagus-bagus. Dia juga bangun gedung-gedung yang indah untuk dinikmati sama dia. Sampai suatu hari ini Raja Nebukadnezar itu bermimpi, dan ketika bangun mimpinya itu sangat menggelisahkan hatinya. Dia takut, dia khawatir. Akhirnya dia panggil semua orang-orang pintar di kerajaan untuk menerjemahkan mimpinya. Tapi nggak ada satu orang pun yang bisa mengerti dan memahami serta menerjemahkannya kepada Raja Nebukadnezar. Lalu Raja Nebukadnezar memanggil Daniel. Begini nih cerita mimpinya. Hai Daniel, pemimpin orang berilmu. Aku tahu tidak ada misteri yang terlalu sukar bagimu. Dengarlah mimpiku ini dan jelaskanlah artinya. Aku melihat sebuah pohon yang tumbuh di tengah-tengah bumi. Pohon itu makin besar dan kuat dan sangat tinggi sampai ke langit. Daun-daunnya segar dan buah-buahnya sangat lebat. Semua orang di dunia dapat melihat dan menikmati buahnya. Binatang-binatang liar berteduh di bawah pohon dan burung-burung bersarang di pohon itu. Ketika aku sedang memikirkan pohon itu, tiba-tiba seorang malaikat turun dari surga. Dan dengan nyaring ia berkata, "Tebanglah pohon itu, pangkas dahan-dahannya, buang daun-daunnya, dan hamburkan buah-buahnya. Biar binatang-binatang yang berteduh di bawah dan burung-burung yang bersarang pergi dari situ. Tetapi biarkanlah tunggul dan akarnya tinggal di dalam tanah. Ikatlah dengan rantai besi dan tembaga, lalu tinggallah di padang rumput. Biarkanlah ia dibasahi embun. Biarkan ia hidup dengan binatang-binatang di antara tumbuh-tumbuhan di padang. Biarlah akal manusianya berubah menjadi akal binatang, sampai 7 masa berlalu baginya." Ketika Daniel mendengar cerita itu, Daniel kaget, dia bengong. Dan Raja Nebukadnezar bilang, "Udah gak usah khawatir, gak usah cemas. Ceritain aja, jelaskan apa makna dari mimpi tersebut." "Tuanku, pohon itu adalah tuanku raja yang sangat kuat dan tinggi dan dapat memberi makan dan melindungi semua manusia. Tetapi jika tuanku tidak menyadari kuasa dan kebesaran Tuhan Allah, maka ia akan mengambil kekuasaan tuanku. Tuanku akan ditebang dan hidup seperti binatang liar. Tetapi jika tuanku kembali kepada Allah, ia akan mengembalikan kekuasaanmu yang besar. Biarlah mimpi tuanku mengingatkan tuanku, perlakukanlah orang yang miskin dengan yang baik, perlakukanlah dengan adil, rendah hati, maka bencana tidak akan terjadi." Nah, setelah Nebukadnezar mendengar arti dan penjelasan dari Daniel,
Nebukadnezar pun sadar, oke, berarti aku harus hidup dengan baik dan adil. Tetapi setelah 1 tahun, Raja Nebukadnezar lupa ketika dia sedang berjalan-jalan di kebun bunganya. Dengan sombong dia berkata, Lihat, itu kebun yang bagus banget. Saya yang bikin, itu karena kekuasaan saya. Belum selesai dia bicara seperti itu, ada suara dari langit dan malaikat Tuhan berkata, Raja Nebukadnezar dihukum. Dia kehilangan akal sehatnya, dia hidup seperti binatang selama 7 masa. Setelah 7 masa, kesadaran Raja Nebukadnezar kembali dan dia melihat ke langit dan memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar cerita tentang Raja Nebukadnezar, apa coba yang bisa kita ambil? Kita hidup sebagai manusia tidak boleh sombong, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh congkak. Kita harus ingat, mungkin ada di antara adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang pinter-pinter, nilainya bagus di sekolah, terus jadi sombong. Aku kan pinter, aku nggak mau berteman dengan kamu. Nggak boleh begitu ya. Kita harus ingat, semua yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Mungkin ada juga di antara adik-adik yang papa mamanya punya mobil yang bagus, punya rumah yang bagus. Kita harus ingat bahwa apa yang dimiliki, harta benda yang dimiliki, itu juga dari Tuhan. Oke, sampai di sini cerita kita. Tapi sebelumnya, mari kita buka satu ayat Alkitab yang berasal dari Amsal pasal 16 ayat 18. Ayo dibuka dulu Alkitabnya. Udah dapat semuanya? Kita baca sama-sama yuk. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak KAA Gia Raja Wali kelas tengah dan kelas besar agar menjadi anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang mau menolong banyak orang, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.